Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan hati yang pelan-pelan kita tenangkan. Tarik nafas sejenak, lepaskan. Biarkan seluruh suara dunia mereda dan hanya tersisa satu ruang sunyi di dalam diri kita, ruang di mana jiwa biasanya berbicara paling jujur. Video ini bukan sekedar kajian, bukan sekedar penjelasan, bukan pula analisis panjang tentang fikih atau hukum. Ini adalah perjalanan batin. Perjalanan pulang ke titik terdalam dari ibadah yang mungkin selama ini kita lakukan tanpa benar-benar menyentuh esensinya. Karena betapa sering kita berdiri dalam sholat, tapi hati kita masih terseret ke segala arah. Betapa sering kata-kata keluar dari lisan, namun maknanya tak pernah turun menyentuh dada. Betapa sering kita menyelesaikan sholat, namun tidak membawa apa-apa selain kelelahan kecil di tubuh. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri. Kita menggerakkan tubuh dalam sholat, kita menyempurnakan rukun, kita menjaga bacaan. Tapi, apakah kita selalu menghidupkan ruh sholat? Di sini saya ingin mengajak Anda merenung sejenak dengan sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Apa jadinya jika kita bisa sholat tanpa menggerakkan tubuh? Pertanyaan ini bukan ajakan meninggalkan rukun, bukan ajakan menyalahi syariat, sama sekali bukan. Ini adalah pertanyaan untuk menyentuh satu hal yang selama ini jarang kita sentuh. Apakah sholat kita punya nyawa? Apakah ia masih hidup? Ataukah ia hanya rangka, hanya bentuk, hanya rutinitas yang kita ulang tanpa rasa? Pertanyaan kedua mungkin lebih mengguncang. Mungkinkah selama ini kita berfokus pada gerakan tapi lupa pada nyawa sholat? Bukankah sesuatu yang hidup selalu punya gerak batin, bukan hanya gerak jasad? Bukankah ibadah itu sejatinya pertemuan jiwa dengan Robnya, bukan sekedar aktivitas fisik? Dan inilah titik awal perjalanan kita malam ini. Perlahan, lembut, kita masuk ke sebuah konsep yang para ulama tasawuf sering sebut dengan istilah sholat batin. Bukan sholat yang menggugurkan kewajiban, bukan sholat yang menghapus sujud dan ruku, tetapi sholat yang menyalakan ruh di balik setiap sujud. Sholat yang menjadikan setiap gerakan sebagai jembatan menuju kehadiran hati. Sholat yang membuat dada terasa lebih hangat, lebih dekat, lebih tunduk. Para sufi menyebutnya sholat yang hidup, sholat yang benar-benar menjadi dialog, bukan hanya bacaan. Sholat yang membuat seseorang merasa dilihat, didengar, dan dipeluk oleh Allah. Dan perjalanan ini bukan untuk mengajarkan sesuatu yang asing. Justru untuk mengingatkan kembali apa yang sudah ada dalam diri kita, namun lama tertimbun oleh kesibukan dunia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin sampaikan satu hal. Setelah video ini, pandangan Anda tentang sholat mungkin berubah total. Bukan berubah dalam arti meninggalkan syariat, tapi berubah dalam kedalaman rasa, dalam kehadiran batin, dalam pemahaman tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali hakikat ibadah. Perjalanan menuju titik di mana sholat bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan, bukan hanya rutinitas, tetapi pertemuan, bukan hanya bacaan, tetapi kehidupan. Mari kita mulai perlahan dengan hati yang terbuka. Selamat datang dalam perjalanan menemukan sholat yang hidup. Mengapa kita sholat? Pertanyaan ini begitu sederhana, tetapi jawabannya bisa mengguncangkan hati jika kita benar-benar jujur. Kebanyakan dari kita menjawab, karena ini perintah Allah. Dan tentu itu benar. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Namun saudaraku,
Jawaban itu baru berada di permukaan, baru menyentuh kulitnya saja. Sebab, jika hanya karena perintah, mengapa kita masih sering lalai? Jika benar-benar memahami perintah itu, mengapa hati kita tidak selalu hadir? Jika perintah itu begitu agung, mengapa kita sering menjalankannya dengan hati yang kosong? Disinilah letaknya masalah besar kita. Kita menjalankan sesuatu yang suci, namun kita lakukan seperti rutinitas, seperti kebiasaan otomatis yang kita ulang tanpa rasa, tanpa makna, tanpa renungan. Raga kita berdiri, raga kita ruku, raga kita sujud. Tapi hati kita, entah di mana, kadang tertinggal di belakang, kadang sibuk menghitung pekerjaan, kadang terseret kekhawatiran dunia, kadang malah berjalan tanpa arah. Itulah realitas sholat kebanyakan orang, dan kita harus berani mengakuinya. Kita mengangkat tangan takbir, tetapi pikiran sedang menghitung tagihan. Kita ruku, tetapi hati masih sibuk mengulang percakapan yang belum selesai. Kita sujud, tetapi batin kita tidak merasakan kehinaan maupun kedekatan. Sujud fisik hadir, sujud batin hilang. Gerakan kita sempurna, namun kehusyukan bahkan tidak menyentuh permukaan dada. Dan ketika itu terjadi, sholat berubah bentuk. Yang seharusnya menjadi pelarian bagi hati, justru terasa sebagai beban. Yang seharusnya memberi ketenangan, justru terasa sebagai kewajiban yang harus dikejar sebelum azan berikutnya datang. Sholat yang mestinya menjadi taman bagi jiwa, berubah menjadi tugas. Tugas yang dilakukan hanya agar selesai, bukan agar hati hidup. Jika kita menengok lebih dalam, kita akan menemukan satu kesalahan besar yang diam-diam merusak rasa dalam sholat kita. Kita memisahkan raga dan hati, seolah-olah cukup menggerakkan tubuh, seolah-olah selama rukun benar, maka ibadah sudah sempurna. Padahal hati tidak hadir sama sekali. Kita lupa bahwa sholat itu bukan sekadar rangkaian gerakan. Ia adalah jembatan. Namun sayangnya, jembatan itu sering tidak kita lewati. Kita membangun bentuknya, gerakan, bacaan, urutan, tetapi kita tidak berjalan melintasinya menuju Allah. Raga bergerak, namun hati tidak ikut melangkah. Dan ketika hati tertinggal, sholat kehilangan jiwanya. Disinilah saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan besar, yang mungkin selama ini tidak pernah kita ajukan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sholat hanya untuk menunaikan kewajiban? Atau untuk berjumpa dengannya? Apakah sholat kita sekadar membayar hutang 5 waktu? Atau benar-benar menjadi waktu yang kita nantikan untuk pulang? Apakah kita sholat karena harus? Atau karena ingin? Saudaraku, jawaban itu hanya bisa ditemukan dalam kejujuran terdalam hati kita. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak orang yang ingin merasakan manisnya sholat. Ingin merasakan ketenangan yang para ulama ceritakan, tapi mereka berhenti sebelum melangkah jauh. Mengapa? Karena ada mitos-mitos tentang khusyuk yang selama ini menumpuk dalam pikiran kita. Mitos-mitos yang membuat kita merasa tidak layak, tidak mampu, atau mustahil mencapai kehadiran hati. Maka mari kita bongkar satu persatu. Mitos pertama, khusyuk itu mustahil. Berapa banyak orang yang berkata, "Aduh, aku sudah coba, tapi pikiran selalu melayang kemana-mana. Aku memang tidak bisa khusyuk." Padahal, pikiran melayang bukanlah tanda bahwa kita gagal. Pikiran melayang adalah ujian, bukan putusan akhir. Ia adalah bagian dari perjalanan, bukan hambatan permanen. Kita sering lupa bahwa manusia memang diciptakan dengan pikiran yang bergerak, hati yang berubah, dan kesadaran yang naik turun. Maka ketika pikiran kita terbang ke masa lalu atau masa depan di tengah sholat, itu bukan bukti bahwa kita buruk. Itu hanya bukti bahwa kita manusia. Yang dinilai bukan apakah pikiran kita pernah melayang, tetapi apakah kita kembali ketika sadar. Khusyuk bukan tentang tidak pernah hilang. Khusyuk adalah keterampilan untuk kembali,
setiap kali diri kita pergi. Mitos kedua, khusyuk hanya milik para suci. Ada yang berkata, hanya para wali Allah yang bisa begitu. Saya ini manusia biasa. Tapi saudaraku, para wali itu juga manusia biasa. Mereka punya masalah. Mereka punya ujian. Mereka juga punya pikiran yang kadang berlari ke arah yang tak diinginkan. Lalu apa yang membuat mereka berbeda? Satu hal, cara mereka memperlakukan sholat. Bagi mereka, sholat bukan jeda, bukan rutinitas, bukan daftar kewajiban harian. Sholat adalah rumah bagi jiwa, tempat kembali, tempat menundukkan ego, tempat membersihkan hati. Mereka bukan suci dulu baru khusyuk. Justru karena terus berlatih khusyuk, Allah bersihkan dan muliakan hati mereka. Mitos ketiga, ibadah terpisah dari kehidupan. Banyak orang mengira sholat hanya hidup saat kita berada di masjid atau musola. Begitu imam salam, hubungan pun seolah terputus. Padahal, sholat sejati tidak berhenti ketika salam diucapkan. Sholat sejati adalah koneksi yang tetap menyala di dalam dada. Ia hidup dalam cara kita berbicara, berjalan, bekerja, dan bahkan ketika kita sendirian. Jika sholat hanya hidup 5 menit, maka kita kehilangan makna besar yang Allah sediakan. Karena sholat bukan sekedar ritual, ia adalah aliran yang menghubungkan kita dengan Allah 24 jam sehari. Maka sampailah kita pada inti segmen ini. Khusyuk bisa dilatih. Ia bukan bakat, bukan anugerah eksklusif, bukan kemampuan langka. Khusyuk adalah proses, pelan, sedikit demi sedikit, namun nyata bagi siapapun yang mau belajar. Dan ketahuilah, khusyuk bukan berarti kepala kita kosong dari segala pikiran, bukan berarti tidak ada gangguan, bukan berarti tiba-tiba menjadi manusia tanpa kelalaian. Khusyuk adalah kemampuan untuk kembali fokus setiap kali kita tersesat. Khusyuk adalah perjalanan pulang yang berulang-ulang. Khusyuk adalah latihan lembut yang membuat hati semakin peka dari waktu ke waktu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu jauh. Yang dibutuhkan hanya satu langkah pertama dan keberanian untuk terus kembali. Untuk benar-benar masuk ke dalaman ibadah, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan sholat batin. Sebutan ini mungkin terdengar halus, tetapi maknanya sangat dalam. Ia bukan konsep baru, ia hanyalah nama bagi sesuatu yang sebenarnya selalu diinginkan hati kita. Kehadiran saat beribadah. Sholat batin adalah ketika hati kita hadir, bukan sekedar tubuh kita. Ia adalah koneksi lembut yang tetap menyala bahkan setelah salam. Ia adalah rasa yang membuat seseorang tahu, meski ia sedang berjalan, bekerja, duduk atau diam, bahwa hubungan dengan Allah tidak pernah benar-benar putus. Raga kita sholat 5 waktu, tapi hati kita bisa sholat 24 jam sehari. Raga punya jadwal, tapi hati punya hubungan. Sholat batin adalah menyadari bahwa setiap gerakan lahiriah adalah janji temu, dan setiap detik setelahnya adalah kelanjutan dari perjumpaan itu. Lalu, bagaimana sholat batin itu hidup di dalam diri seseorang? Jawabannya ada dalam satu istilah indah. Hudurul qalb, kehadiran hati. Ketika seseorang ruku, ia bukan hanya menundukkan punggung. Ia menundukkan kesombongan. Ia berkata dalam diam, "Ya Allah, aku merendah bukan karena terpaksa, tapi karena aku tahu, Engkau lebih tinggi dari segala apa yang aku miliki." Ketika seseorang sujud, itu bukan sekedar menempelkan dahi ke lantai. Itu adalah puncak kehambaan. Sebuah momen ketika seseorang benar-benar merasakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa tanpa Allah. Dan ketika seseorang mengangkat tangan dalam takbir, ia seperti mendeklarasikan sesuatu yang hanya bisa diucapkan oleh jiwa yang jernih. Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar darimu ya Allah. Itu bukan hanya bacaan, itu pernyataan hidup.
Itu arah yang menentukan langkah. Hudurul qalb bukan berarti tidak ada gangguan. Ia berarti setiap gerakan membawa ingatan, setiap bacaan membawa rasa, dan setiap detik membawa kesadaran bahwa sedang ada hubungan yang sedang dijaga. Salat batin juga tidak bisa dipisahkan dari tauhid. Karena inti dari tauhid adalah menyadari bahwa Allah selalu hadir. Begitu dekat, begitu lembut, begitu menyertai. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, ia tidak lagi merasa sendirian, bahkan dalam kesunyian terdalam. Ia akan hidup bersama Allah, dengan Allah, di bawah pengawasan Allah, dan dalam kasih sayang Allah. Tauhid dalam solat batin adalah keyakinan bahwa setiap helayan napas pun berada dalam pandangannya. Itulah yang membuat kehidupan menjadi lebih tenang, karena seseorang yang merasa ditemani tidak lagi mudah goyah, tidak mudah cemas, tidak mudah merasa hilang. Dan ketika solat batin mulai tumbuh, semuanya berubah. Jiwa menjadi lebih tenang bahkan di tengah badai masalah. Kesadaran hidup semakin tajam, membuat seseorang mudah melihat hikmah dalam setiap kejadian. Ibadah tidak lagi terasa berat, tetapi menjadi kebutuhan yang menenangkan. Seperti seseorang yang rindu pulang. Solat tidak lagi dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk menyambung kembali benang-benang hati yang sempat kusut sepanjang hari. Itulah keindahan solat batin. Ia tidak hanya mengubah cara kita solat, ia juga mengubah cara kita hidup. Ketika kita berbicara tentang solat batin, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehadiran hati. Kita sedang menyentuh fondasi dari seluruh kehidupan seorang mukmin, tauhid dan ma'rifat. Dua hal yang tidak hanya mengubah cara kita beribadah, tetapi mengubah cara kita memandang dunia. Tauhid. Inilah akar dari seluruh ketenangan batin. Ketika seseorang benar-benar mengesahkan Allah, bukan sekedar pada lisan, tetapi dalam kesadaran terdalam, ia akan merasakan hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti menemukan pusat dari seluruh kekacauan, seperti menemukan satu titik yang tidak berubah, meski hidup berubah-ubah. Tauhid membuat kita sadar bahwa semua kekuatan, semua pertolongan, semua keputusan, semua takdir datang dari Allah semata. Bukan dari manusia, bukan dari pekerjaan, bukan dari situasi. Dan kesadaran ini melahirkan ketenangan. Karena ketika seseorang tahu siapa yang memegang kendali hidupnya, ia berhenti menggantungkan hati pada sesuatu yang rapuh. Tauhid adalah cahaya pertama dari solat batin. Lalu, dari tauhid lahirlah sesuatu yang lebih halus, ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan hati. Ma'rifat bukan ilmu teori. Ia bukan sekedar bacaan dalam kitab. Ma'rifat adalah rasa. Rasa yang membuat seseorang tidak hanya taat kepada Allah, tetapi mencintai Allah. Saat ma'rifat tumbuh, ibadah tidak lagi hanya soal takut neraka atau ingin surga. Ibadah berubah menjadi bentuk cinta, kerinduan, kebutuhan untuk dekat. Seseorang yang mengenal Allah tidak perlu alasan besar untuk beribadah. Ia beribadah karena hatinya merasa hampa jika jauh darinya. Ia tunduk bukan karena terpaksa, tapi karena rindu.
Ma'rifat adalah cinta yang lembut namun kuat, seperti arus yang selalu menarik hati kembali kepada Allah. Dan di antara kedua hal itu, solat batin menjadi jembatan. Solat batin menyambungkan tauhid dengan ma'rifat. Ia membuat kesadaran menjadi rasa, dan rasa menjadi hubungan. Seseorang yang hidup dengan solat batin, hatinya terhubung bahkan ketika tubuhnya sibuk bekerja. Ia mungkin sedang di depan komputer, sedang mengurus keluarga, sedang belajar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tetap tertuju kepada Allah. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, apapun aktivitasnya, ingatannya tidak pernah jauh dari orang yang dicintainya. Begitu pula seorang hamba yang mencapai ma'rifat. Hatinya tidak pernah benar-benar lepas dari Allah. Ia bisa tertawa, bekerja, berinteraksi, namun pada dasarnya ia sedang bersama Tuhannya. Salat batin menjadikan hubungan itu hidup setiap saat. Dan ketika tauhid, ma'rifat, dan salat batin menyatu, hidup seseorang berubah. Musibah tidak lagi mematahkan, karena ia tahu itu ujian. Rezeki tidak membuat sombong, karena ia tahu itu anugerah. Setiap kejadian, kecil atau besar, ia lihat dari kacamata tauhid. Ia tidak marah berlebihan, tidak sedih berlebihan, tidak takut berlebihan. Karena ia tahu segalanya datang dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Inilah ketenangan sejati yang dicari banyak orang, namun hanya ditemukan oleh hati yang mengenal Tuhannya. Inilah keindahan tauhid, ma'rifat, dan salat batin. 3 cahaya yang membuat hidup terasa lebih dekat, lebih ringan, dan lebih bermakna. Untuk memahami salat batin, kita tidak perlu membayangkan sesuatu yang rumit atau jauh dari kehidupan nyata. Justru, ia hadir dalam momen-momen sederhana. Dalam kejadian yang tampak biasa, tetapi jika dilihat dengan mata hati, itu semua adalah bentuk ibadah yang terus menyala. Bayangkan, seorang ibu yang memasak di dapur. Tangannya sibuk mengaduk, memotong, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Namun lisannya berzikir pelan, hatinya mengharap ridho Allah. Itu adalah salat batin. Atau seorang pekerja yang berada di tengah tekanan. Deadline ketat, tuntutan berat, suara-suara yang memaksa. Namun di dalam dadanya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau cukup bagiku." Ia tidak meledak, ia tidak hilang arah, ia berserah, tetapi tetap berusaha. Itu pun salat batin. Seorang pelajar menghadapi ujian yang membuatnya cemas. Ia belajar, ia mencoba, mempersiapkan diri. Namun setelah semua usaha dilakukan, ia berkata, "Hasilnya kutaruh di tanganmu." Itu adalah tawakal, dan tawakal adalah bagian dari salat batin. Bahkan ketika kita memilih memaafkan seseorang yang menyakiti kita, tidak marah, tidak membalas, tidak menurunkan harga diri orang lain, itu juga salat batin. Saat kita menolong seseorang tanpa berharap pujian atau balasan, ketika hati melakukannya karena Allah melihat,
bukan karena manusia, itu pun solat batin. Solat batin bukan pengganti dunia. Ia justru menyatu dengan kehidupan. Ketika kita berjalan, lalu tiba-tiba ingat kepada Allah. Ketika kita menatap langit dan hati spontan berbisik, Masya Allah. Ketika kita melihat penderitaan seseorang dan hati kita segera berdoa, Ya Allah, ringankanlah urusannya. Semua itu adalah bentuk kehadiran batin. Gerakan dunia tetap berjalan, tetapi hati terhubung. Inilah keindahan salat batin. Ia tidak memutus kita dari kehidupan, justru memberi makna pada setiap langkah. Namun, ada satu hal yang harus diingat dengan kuat. Salat lahiriah tetap menjadi pondasi. Gerakan ruku, sujud, berdiri, duduk, semuanya adalah wadah. Wadah yang Allah ciptakan agar ruh bisa berdiri. Tanpa wadah, isi tidak bisa hidup. Dan tanpa isi, wadah akan kosong. Gerakan fisik bukan tujuan akhir, namun ia adalah pintu. Pintu yang Allah buka khusus untuk kita, agar hati bisa masuk ke dalam kehadiran. Karena itu, semakin kuat solat lahiriah kita, semakin mudah solat batin berkembang. Gerakan-gerakan itu melatih disiplin, melatih fokus, melatih tubuh untuk tunduk, sehingga hati mudah menyusul. Para sufi memberi analogi yang indah tentang hubungan keduanya. Mereka berkata, solat lahiriah adalah jasad, solat batin adalah ruh. Jika jasad tanpa ruh, ia tidak hidup. Jika ruh tanpa jasad, ia tidak tampak, tidak berdiri, tidak terwujud. Maka, solat sejati adalah ketika keduanya bersatu. Tubuh yang tunduk, hati yang hadir, gerakan yang patuh, jiwa yang sadar, lahiriah yang disiplin, batin yang bersinar. Inilah keseimbangan yang dicari para pecinta Allah. Dan siapapun yang ingin merasakan kedalaman ibadah, harus memulai dari titik ini, menyatukan jasad dan ruh dalam setiap sujud yang dilakukan. Setelah kita memahami makna solat batin, kini tibalah saatnya melangkah. Perjalanan ini tidak harus sempurna, tidak harus panjang. Ia hanya perlu dimulai dengan satu niat kecil, satu langkah lembut, satu kesadaran baru bahwa Allah selalu dekat. Maka mari kita masuk pada panduan sederhana untuk menghidupkan solat batin dalam keseharian. Pertama, mulai dengan zikir hati di tengah aktivitas. Tidak perlu lantunan keras. Cukup bisikan di dalam dada, Allah, Allah, saat berjalan, saat menunggu, saat bekerja. Biarkan namanya menetes perlahan ke hati hingga menjadi kebiasaan. Kedua, niatkan setiap tindakan untuk Allah. Bahkan hal sekecil tersenyum, menolong orang, atau merapikan meja kerja, jika diniatkan untuk Allah, itu menjadi ibadah. Niat adalah jembatan yang mengubah hal biasa menjadi bernilai abadi. Ketiga, latih khusyuk dengan cara paling sederhana, satu titik fokus saja dalam setiap solat. Tidak perlu semuanya sempurna. Cukup pilih satu momen, ruku, sujud, atau takbir, dan jaga hati hanya pada momen itu. Pelan-pelan, titik-titik kecil itu akan menyebar ke seluruh solat. Keempat, sadari nafas sebagai karunia. Tarik nafas pelan, ucapkan syukur dalam hati, hembuskan, serahkan segala beban kepada Allah. Nafas yang disadari membuat hati lebih hadir. Kelima,
Perbanyak munajat dan curhat kepada Allah. Curhatlah dalam doa. Ceritakan luka, ketakutan, keinginan, kerinduan. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dengan hati terbuka. Inilah langkah-langkah kecil yang jika dirawat, akan tumbuh menjadi pohon kehadiran batin. Lalu, bagaimana agar sholat menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban? Jawabannya adalah rindu. Ketika kita merasakan sedikit saja ketenangan dari sholat batin, hati akan mencari rasa itu lagi. Sholat tidak lagi dilakukan karena takut berdosa, tetapi karena nyaman, karena ingin pulang, karena ingin mengisi ulang jiwa yang lelah. Sholat menjadi charger batin, tempat kembali ketika dunia terasa berat. Perjalanan ini telah ditempuh oleh para sufi dan aulia sepanjang zaman. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bahwa hati yang hadir adalah kunci kedekatan dengan Allah. Rabiah Al-Adawiyah beribadah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena cinta yang terlalu dalam kepadanya. Imam Ghazali berkata, "Salat adalah mi'raj bagi orang beriman, sebuah pendakian batin menuju kehadirat Allah." Mereka semua berjalan melalui jalur yang sama, menghidupkan hati di dalam ibadah. Maka kini, mari kita renungkan. Selama ini, apakah kita sholat dengan hati atau hanya dengan raga? Apakah Allah benar-benar menjadi fokus kita atau pikiran kita masih mengelembana jauh? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi. Pertanyaan ini adalah pintu bagi perjalanan baru. Dan kini, dengan kelembutan, izinkan saya mengajak Anda melangkah. Mari memulai perjalanan sholat batin, perjalanan yang akan mengubah cara kita merasakan Allah dalam hidup. Jika video ini menyentuh hati Anda, silahkan like, tinggalkan komentar tentang pengalaman spiritual Anda, dan jangan lupa subscribe ke channel Manisnya Iman, agar kita dapat berjalan bersama dalam cahayanya. Semoga Allah menenangkan hati Anda. Semoga Allah menerangi langkah Anda. Semoga Allah memudahkan setiap niat baik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.